Hidupmu boleh sulit, namun senyummu harus tetap manis. Tersenyumlah karena sedekah tak harus rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Mirit Bapak Sugianto SPD MPD, yang kami hormati Ibu Kasubag TU Ibu Tuti Sujarawati, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Mirit, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Mirit dan karyawan SMA Negeri 1 Mirit. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada acara di pagi hari ini, yaitu aksi nyata, review, dan refleksi pelaksanaan budaya positif pada pagi hari ini. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Izinkan saya di sini moderator membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dan arahan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mirit, acara yang ketiga yaitu inti yang akan diisi oleh Bapak Galai Widyasmoro tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Mirit dan persiapan pengisian observasi kinerja PMM. Yang keempat lain-lain yang akan diisi oleh Ibu Sally Selviani tentang koordinasi kegiatan P5. Yang kedua akan diisi oleh Ibu Muslimah SPD tentang Ibu Muslimah Eksos tentang koordinasi persiapan lesson study. Acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara pada pagi hari dengan membaca basmalah bersama. Acara berikutnya yaitu sambutan dan arahan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mirit kepada beliau Bapak Sugianto SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Mirit. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan komunitas belajar. Ini khusus untuk aksi nyata dari calon guru penggerak yaitu Pak Galai. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan bersyukur bahwa kita pada kesempatan ini bisa melaksanakan kegiatan ini, khususnya ini terkait dengan budaya positif. Karena kita sudah melaksanakan banyak hal di sekolah penggerak, kurikulum merdeka juga. Kemarin saya dengan Pak Galai itu berdiskusi, akhirnya arahnya ke refleksi karena sudah dilaksanakan semua. Nah, saya sendiri di RHK juga arahnya ke refleksi ke OSP dan seterusnya, termasuk perencanaan berbasis data. Jadi nanti untuk semester ini saya akan fokus di refleksi, kemudian ini Pak Galai juga refleksi, kemudian saya di artikel ilmiah yang belum jadi, sedang saya kerjakan lagi, baru mulai tadi ya. Itu juga terkait dengan refleksi guru, juga namanya supervisi pengawasan kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru. Jadi mudah-mudahan nanti dari rangkaian itu semua untuk saya sendiri Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti jadi sebuah artikel yang ilmiah dan bagus, dan juga nanti bagi kita semua, Pak Galai juga punya manfaat di sini, Bapak Ibu juga sama. Nanti mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat semua dari kegiatan ini. Saya sampaikan terima kasih, apresiasi pada Pak Galai, mudah-mudahan nanti bisa sukses untuk aksi nyatanya, dan mohon teman-teman untuk bisa aktif supaya manfaatnya besar juga untuk kita semua. Saya kira demikian, monggo dilanjut. Terima kasih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Sugianto SPD MPD.
kita masuk pada acara inti yaitu budaya positif di SMA Negeri 1 Merit dengan refleksi, review, dan rekomendasi serta persiapan pengisian observasi kinerja PMM yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Gala Widyasmoro SPD yang sebentar lagi akan menjadi calon guru penggerak dan kepala sekolah. Amin. Beri tepuk tangan untuk Bapak Gala Widyasmoro. Monggo Bapak Gala dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Sugianto SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Waka SMA Negeri 1 Merit, kemudian Bapak Ibu guru, rekan-rekan semua. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mendapatkan tugas dan wajib untuk mengeser aksi nyata. Jadi aksi nyata saya ternyata kemarin saya cek Bapak Ibu sudah melakukan semua. Jadi setiap kegiatan yang saya lakukan di guru penggerak, ternyata guru SMA Merit sudah melaksanakan semua. Jadi saya bingung, saya mau pamer apa ke guru SMA Merit. Ternyata Bapak Ibu sudah melaksanakan semua. Kemudian kemarin saya berdiskusi dengan Wakakurikulum Bu Faida, bagaimana jika seperti ini? Oh, itu ide bagus. Kemudian saya tanya ke Pak Marmo juga, kemudian saya sampaikan ke Pak Ki. Hari ini saya akan mereview sebentar tentang apa itu budaya positif, kemudian akan merefleksi pelaksanaan budaya positif. Karena saya ingat Bapak Ibu, pertama kali saya masuk ke sini tahun 2022, saya masuk bersama Pak Bu Herni dan Pak Saiful. Di sini saya melihat Bu Yuntaman sedang presentasi tentang penilaian berbasis data sepertinya, Pak. Kemudian Bu Seli presentasi tentang budaya positif. Jadi kalau saya presentasi lagi seperti ini, seperti apa yang nguyai segoro gitu, Pak. Makanya kita ke arah refleksi saja. Jadi Bapak Ibu, maafkan saya yang masih fakir ilmu ini untuk menjelaskan Bapak Ibu. Nanti jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Pada hari ini, saya akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama, review singkat budaya positif. Karena di sini ada guru baru, ada Ibu Dian, kemudian Bu Wiwit sama Retno juga dulu awal-awal belum mendapatkan materi ini. Review sebentar sebagai pengantar untuk mereka. Kemudian berikutnya refleksi pelaksanaan budaya positif di SMA Negeri 1 Merit. Kita review sebentar tentang budaya positif. Apa itu sih budaya positif? Budaya positif adalah sekumpulan nilai, norma, sikap, dan perilaku yang diterapkan dalam lingkungan tertentu seperti sekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung perkembangan individu secara optimal. Budaya ini bertujuan untuk membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung pembelajaran serta perkembangan sosio-emosional. Jadi budaya positif itu didesain supaya bisa mengembangkan siswa kita atau murid kita ke versi terbaiknya, sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara bahwa setiap siswa memiliki keunikan masing-masing. Kita sebagai seorang guru hanya bisa menuntun untuk mengantar mereka ke versi terbaiknya. Konsep inti budaya positif di sini ada beberapa hal, nanti tidak saya bahas semua, hanya saya bahas secara singkat. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Kalau dulu kita menganggap di kelas kita menggunakan metode pembelajaran yang intinya berpusat pada keaktifan siswa. Nah, hanya fokusnya di satu metode. Paradigma yang sekarang itu mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi. Ibu guru tentu sudah tahu pembelajaran berdiferensiasi itu apa saja. Nah, kenapa harus pembelajaran berdiferensiasi? Karena dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan siswanya. Kembali lagi ke filosofi KHD yang mengatakan bahwa setiap siswa memiliki keunikan sendiri. Jadi kita sebagai seorang guru dituntut untuk bisa memfasilitasi semua keunikan tersebut. Tujuannya supaya apa, Bapak Ibu? Supaya terbentuklah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa, Bu Yuni?
apa saja? Langsung ya. Sepertinya saya nggak bisa seperti Bu Yuli. Kalau saya seperti itu kayaknya murid saya bubat semua nanti. Jadi ada 6: beriman dan bertakwa, kemudian berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi tujuan dari pendidikan di kurikulum Merdeka ke arah 6 poin ini. Kemudian kita membahas disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Di sini saya menyimpulkan bahwa disiplin positif itu kesadaran diri untuk berperilaku disiplin. Kalau yang kita tahu, kalau ada kata disiplin berarti kan seperti harus taat terhadap peraturan. Di kurikulum Merdeka digarisbawahi bahwa disiplin positif itu adalah kesadaran diri. Jadi kesadaran diri untuk berperilaku disiplin. Kemudian disiplin positif itu menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini juga kemarin terjadi perdebatan bagaimana caranya kita bisa membuat siswa sadar kalau tidak ada punishment and reward. Ini kebalik ya, reward and punishment. Kemudian saya mengutip kata-kata dari modul, pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Maksud dari kalimat ini apa, Bapak Ibu? Menjadi, ya Bu Mus, menjadi teladan ya Bu Mus. Jadi ini fokus kepada diri kita sebagai seorang gurunya. Bagaimana kita bisa membentuk karakter baik siswa jika gurunya belum bisa memberikan contoh untuk siswanya. Jadi fokus tentang diri dan cara kita sendiri. Kemudian saya bahas secara singkat tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa mau bertindak karena dia menghindari hukuman. Berikutnya, dia bertindak karena ingin mendapatkan imbalan. Dari dua ini merupakan motivasi eksternal, artinya bukan berasal dalam diri siswa. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri atau yang kita ketahui motivasi internal. Bapak Ibu guru SMA Merit yang sudah paham tentu bahwa kita dituntut untuk menumbuhkan motivasi internal siswa dalam berperilaku. Kenapa berasal dari motivasi internal? Supaya tahan lama dan menjadi gaya hidup mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang digarisbawahi itu cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi mereka merdeka tetapi ada batasannya. Batasannya apa? Dia tahu tentang mana hal yang baik dan hal buruknya. Dengan kita menumbuhkan motivasi internal, tujuannya apa? Menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka bagi murid kita. Berikutnya Bapak Ibu, saya bahas secara singkat saja. Kemarin sudah saya survei tentang keyakinan kelas, ternyata semua Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas. Saya cukup bangga karena untuk laporan saya tidak terlalu susah. Bapak Ibu sudah ada semua, jadi tinggal saya upload. Ini yang sering diulang, mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan saja. Bapak Ibu sudah tahu tentunya. Bu Anggi, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan saja? Agar mereka sadar ya. Untuk Pak Wardi? Ya, bagus sekali ya. Jadi menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa. Kenapa bukan peraturan? Karena peraturan masih bersifat motivasi eksternal. Kalau tidak melakukan maka mendapatkan hukuman. Kalau keyakinan kelas bukan hukuman tapi kita ganti dengan
konsekuensi. Apa sih bedanya konsekuensi dengan hukuman? Kalau hukuman itu kan sudah dibuat dan kita menjalankan, sedangkan konsekuensi kita membuat bersama dan menyadari bahwa itu memang berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang kita pegang dan kita percayai. Wah, ini langsung keluar Bapak Ibu. Harusnya tadi kuis dulu ya. Jadi cara membuat keyakinan kelas bagaimana? Ini sudah langsung keluar. Yang pertama, kita harus memunculkan peraturan-peraturan dulu yang ditaati. Sekolah kan punya peraturan. Kemudian kita memunculkan dulu peraturan-peraturan itu. Kemudian yang kedua, kita mengubah peraturan-peraturan yang ada menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, kemudian kita menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Setelah itu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini sebenarnya tadi saya mau tanya ke Bapak Ibu untuk mengurutkan dari nomor 1 ke nomor 6. Aksi nyata saya adalah tentang keyakinan kelas. Namun setelah saya cek Bapak Ibu sudah benar semua, saya hari ini akan menyampaikan tentang bagaimana cara saya mengetahui kebutuhan siswa. Ini pengetahuan yang saya dapat waktu saya magang di SMA Kolese de Brito. Ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk mendekati siswa. Ini Bapak saya skip saja. Kita ke kebutuhan manusia. Jadi kenapa manusia bertindak sesuatu? Karena dia harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Kenapa siswa bertindak tidak sesuai dengan kebajikan? Berarti ada nilai kebutuhan yang tidak terpenuhi. Saya mengingatkan lagi ke Bapak Ibu untuk untuk kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Bapak Ibu, saya akan meng-share cara saya memahami kebutuhan dasar murid. Dulu saya gunakan untuk mendekati murid. Oh, murid ini ada masalah apa sih? Kemudian apa sih, kenapa kok sekarang bisa jadi seperti ini? Karena di De Brito itu diberi doktrin murid yang sekarang adalah bentuk pengalaman dari masa lalunya. Kita yang sekarang adalah produk dari masa lalu. Jadi kita harus tahu masa lalunya supaya bisa mengubah masa depannya. Bagaimana caranya? Jangan membuat timeline kehidupan atau yang kita namakan perjalanan hidupku. Biasanya kalau di sekolah saya dulu, setiap wali kelas itu ada makrab dengan siswanya. Misal wali kelas 11 dengan kelas 11 didampingi oleh BK dan guru agama. Di situ nanti kita membuat keyakinan kelas, kemudian membuat timeline kehidupan. Dasarnya apa Bapak Ibu? Jadi agar kita nyaman dalam berelasi, kita mau membuka diri agar orang lain bisa memahami kita secara tepat. Langkah pertama, kita mulai dari diri sendiri. Kita perlu jujur, terbuka pada diri sendiri tentang siapa aku yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Dengan mengingat-ingat peristiwa baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Jadi caranya kita mengajak murid untuk mengingat masa lalunya, kemudian mengingat hal yang paling dia senangi atau yang paling tidak dia senangi di masa lalunya. Terus kaitannya apa Bapak Ibu? Karena nanti setelah itu kita akan mengetahui tentang latar belakang keluarganya. Karena keluarga adalah lingkungan pertama tempat kita tinggal, maka peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam keluarga menentukan peran penting dalam membentuk kepribadian kita saat ini. Faktor utama dari kita ditentukan oleh keluarga kita. Jadi murid kita yang bermasalah, kemungkinan dia mendapatkan masalah di keluarganya. Setelah mereka punya masalah di keluarganya sampai sekolah, gurunya juga merasa dia bermasalah. Jadi dia bingung mau kemana, akhirnya dia berlari di tempat yang lain. Biasanya di tempat lingkungan pertemanannya yang sama-sama merasa, oh ini lingkungan saya yang cocok seperti ini.
Caranya bagaimana? Dengan menuliskan peristiwa hidup dalam lembaran timeline. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi ada dua garis, garis X sama garis Y. Garis vertikal ini menunjukkan tentang rasa. Jadi poin 0 sampai 10, 10 itu paling bahagia. 0 sampai minus 20 itu yang paling menyedihkan dalam hidupnya. Kemudian yang garis horizontal ini perjalanan hidupnya. Mulai dari dia TK sampai sekarang. Kemudian mereka kita suruh menulis saat kamu kecil apa yang telah kamu alami. Biasanya saya putarkan musik Bapak Ibu. Saya putarkan musik yang klasik supaya mengantarkan mereka ke dalam alam imajinasinya. Kebetulan tadi saya mencoba di kelas 11.1 malah ada musik senam. Tadi pagi saya membuat malah ada musik senam, jadinya aduh, yaudahlah. Tapi ada beberapa yang curhat dalam tentang orang tuanya bercerai dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi dasar nanti Bu Rini kalau misal minta bisa saya sampaikan. Jadi biasanya saya sampaikan ke guru BK dan guru wali kelasnya saja. Contoh ini Bapak Ibu, dia mengalami yang pertama, waktu dia usia TK tidak dibelikan sepeda. Oh, dia merasa sedih tetapi tidak terlalu sedih, minus 2. Kemudian dia jalan-jalan ke Bandung, dia merasa bahagia. Kemudian dia ranking 1 berlibur di Australia. Dia bahagia, poinnya 10. Karena dulu saya di SMA Debel itu, jadi anak-anaknya liburannya memang bukan di dalam negeri Bapak Ibu. Kemudian di kelas 4 SD, mama kecelakaan lalu meninggal. Dia merasa sangat sedih. Setelah itu dia tidak naik kelas. Dia lulus SD saja bahagia Bapak Ibu. Kemudian dia naksir teman. Dia bahagia naksir teman. Kemudian nembak ditolak. Dia merasa sedih. Setelah itu dia menang lomba band. Setelah itu dia masuk di Brito bahagia. Nah kalau di SMA Merit ini ke bawah. Dia masuk SMA yang bukan pilihannya kayak gitu. Jadi anak-anak banyak yang sedih ketika masuk di SMA Merit. Nanti bisa saya sampaikan datanya berapa. Khusus yang angkatan 12 sama yang 11. Kalau yang kelas 10 karena saya belum masuk jadi saya kurang paham. Ini yang lebih detail lagi Bapak Ibu. Biasanya yang lebih detail ini saat saya konsultasi, saat siswa konsultasi secara pribadi, saya suruh menulis selengkap mungkin. Jadi tidak, kita kan kalau misal siswa sering diskusi dengan wali kelas tentang kehidupannya, biasanya saya suruh menuliskan, tulis selengkap mungkin. Ini lebih efektif, kenapa? Karena tentunya anak-anak kan dengan kita cukup lama. Biasanya anak-anak berkonsultasi dengan saya sekitar 1-3 jam. Mereka menuliskan tentang ini. Dan bisa kita sambil pergi-pergi. Karena kan mereka biasanya menangis dulu nulisnya terlalu lama. Ini waktu saya ini menerapkan di kelas 11.3. Kebetulan Asofil nggak masuk Busun. Jadi sasaran saya sebenarnya Asofil, tapi Asofil nggak pernah masuk, jadi saya tidak bisa memasuki alam dalam dirinya. Jadi ini biasanya saya jelaskan di depan, kemudian nanti anak-anak tanya, kemudian mereka menuliskan. Contoh ini yang kemarin siswa ke usia 7 tahun pernah tinggal bersama nenek. Oh, dia tinggal bersama nenek sedih. Kemudian mulai memiliki banyak teman, pergi ke pasar malam bersama keluarga. Pergi ke pasar malam dengan keluarga itu sudah membahagiakan Bapak Ibu. Bagi kita kan hal yang biasa, tapi bagi anak ini hal yang sangat luar biasa. Kemudian kecelakaan, keluarga pernah dijauhi teman saat SD. Kemudian diajari naik motor, dibelikan HP, dia bahagia. Tidak ikut study tour sekolah, dia sedih. Ini mungkin bisa catatan Pak Ki, ternyata anak-anak tidak ikut study tour itu sedih. Kemudian orang tua berantem sampai mama pergi ke rumah nenek. Apa hubungannya dengan teori kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari yang dia tuliskan? Tadi kan ada kebutuhan dasar, kesenangan,
kemudian kasih sayang, kebebasan, dan penguasaan. Kita lihat dari orang tua berantem sampai mama ke rumah nenek, berarti dia kurang ya kasih sayang. Oh, berarti anak ini nakal kemungkinan karena kurang kasih sayang. Terus cara penanganannya bagaimana Bapak Ibu? Biasanya saya arahkan ke guru BK. Silakan nanti ke Bu Sali atau ke Pak Bangun untuk konsultasi, biasanya kayak gitu. Tugas saya hanya mendiagnosis, nanti yang menyembuhkan guru BK. Ini yang bisa saya share Bapak Ibu. Nanti kalau misal Bapak Ibu tertarik dengan ini bisa saya sampaikan lebih detail lagi. Kemudian 5 posisi kontrol guru ini sudah kita disarankan untuk menggunakan yang positif. Yang negatif ada 2, penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Poin 1 dan 2 ini menyebabkan murid menganggap dirinya tidak layak di dalam dunia berkualitas. Sedangkan 3, 4, dan 5 sebagai teman, pemantau, dan manajer, yang paling baik adalah sebagai manajer. Kemarin saya melakukan refleksi, ternyata saya lebih cenderung ke nomor 3 dan nomor 4, teman dan pemantau. Diusahakan untuk tidak sebagai teman Bapak Ibu. Teman itu berarti dengan bahasa yang non formal. Kenapa? Karena nanti efeknya mereka tergantung dengan kita. Ya teman yang saya Pak. Jadi kita disarankan untuk menjadi manajer dengan ciri-ciri manajer itu bagaimana? Memberikan pertanyaan sehingga muridnya yang mencari solusi sendiri. Kalau kita sebagai pemantau berarti masih mengarahkan. Berikutnya tentang segitiga restitusi dulu sudah pernah disampaikan oleh Bu Sally. Kebetulan dulu saya nggak ikut karena ada acara apa ya? Katanya ramai dulu Pak Hadin juga. Nanti mungkin kalau bertanya tentang segitiga restitusi bisa kita bahas bersama-sama. Ada 3 tahap. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Jadi apa? Kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misal ada kemarin kasus yang anak-anak ekstrim, kita tanyakan dulu alasan mereka berbuat seperti itu. Kemudian selanjutnya kita memvalidasi kebutuhannya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi dengan misal kemarin saya tanyakan yang Anifudin, saya tanya dan Dava. Jadi maaf Bu Tentrem, kemarin saya mau mencari Anifudin karena saya merasa dulu wali kelasnya. Dulu di kelas 10 tidak seperti itu, tidak se ekstrim itu maksud saya. Saya tanyakan tentang itu banyak yang dijelaskan. Dava juga ternyata lebih ke arah penguasaannya dan kesenangan. Jadi dengan melakukan hal itu dia merasa jadi bos atau bagaimana, merasa lebih dibanding teman-temannya gitu. Kemudian yang ketiga menanyakan ya keyakinan. Jadi kita sudah tahu tentang keyakinan kelas kita, kemudian apa nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian kita akan menanyakan apakah tindakannya sesuai dengan keyakinan atau tidak. Tentunya segitiga restitusi tidak bisa dilakukan secepat itu Bapak Ibu. Kemarin saya tanya ini ke instrukturnya itu juga menjelaskannya lama. Harusnya kita selesai Zoom 1 jam berapa sampai 2 jam untuk menjelaskan ini. Saya bertanya seperti ini ke instruktur saya, boleh tidak kita mengeluarkan murid yang melakukan kesalahan berat kali-kali? Jawaban instrukturnya sebisa mungkin tidak dikeluarkan. Kenapa? Kalau bukan institusi pendidikan yang mendidik dia, apakah Bapak yakin dia akan mendapatkan tempat untuk mendidiknya seperti itu? Dijawab oleh fasilitator yang guru SD, kebetulan dia juga psikolog, sampai mengundang psikolog. Dia mengatakan sudah melakukan segitiga restitusi berkali-kali dan anaknya sama saja malah mengajak yang lainnya. Nah itu bagaimana seperti ini? Lama. Instrukturnya pun sampai pada tahap mengatakan jika memang sudah tidak bisa, boleh. Tapi siap dengan segala resikonya. Resikonya apa? Tentu administrasi dari semua guru harus lengkap. Apakah guru BK sudah melakukan bimbingan? Apakah wali kelas sudah melakukan bimbingan? Jadi
panjang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jika kita ingin mengeluarkan siswa, semua guru harus siap, terutama wali kelas dan guru BK. Kalau administrasinya lengkap, sudah melakukan berapa kali bimbingan, dan masih sama, itu adalah jalan terakhir, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ini inti dari materi hari ini, karena tadi kan hanya review. Ini yang kemarin Bapak Ibu isi, bisa menjadi masukan untuk Pak Kepala dan Pak Ida, juga Pak Sumarma selaku komite pembelajaran. Refleksi pelaksanaan budaya positif di SMA Negeri 1 Merit. Kemarin saya mengutip dari angket siapa Bapak saya lupa, saya salin untuk refleksi budaya positif. Yang pertama, seberapa sering Anda melibatkan murid dalam diskusi untuk memahami kebutuhan mereka? Ada yang tidak pernah sama sekali, Pak Kepala. Kemudian ada yang pernah, ini 3 guru. Kemudian yang lain 5 dan 3. Kalau di dalam statistika Pak, 3 dan 4 itu dianggap biasanya. Yang dianggap itu 1 dan 5 kan Pak. Nah ini karena kan anggap saja 3 dan 4 itu ragu-ragu, sudah melakukan atau belum, biasanya seperti itu. Yang dipakai biasanya yang paling ekstrim. Jadi di sini Bapak Ibu sebagian besar ini sudah sering melibatkan murid dalam diskusi untuk memahami kebutuhan mereka. Jadi ini refleksi dari Bapak Ibu semua. Yang selalu melibatkan murid ada 3 guru. Pertanyaan berikutnya, seberapa baik Anda merasa telah mengenali dan memenuhi kebutuhan dasar murid? Ada yang tidak sama sekali. Kemudian 10 guru menjawab ragu-ragu ini Pak, kalau di tengah Pak. Kemudian 19 sering, yang 5 sangat sering. 1 guru sangat sering. 19 guru sering. Ini tentunya cukup baik Pak, karena yang tidak sama sekali hanya 1 guru. Apakah Anda merasa mendapatkan dukungan yang cukup dari sekolah dalam memenuhi kebutuhan dasar murid? Ada 1 guru yang menjawab tidak mendapat dukungan. Kemudian 8 guru ragu-ragu atau cukup ya. 19 mendapat dukungan, yang 3 guru merasa sangat didukung oleh sekolah dalam memenuhi kebutuhan dasar murid. Kemudian berlanjut ke pertanyaan berikutnya, seberapa efektif Anda dalam mengidentifikasi dan mengembangkan minat serta bakat murid di kelas? Jadi ini tentang minat dan bakat. 1 guru menjawab tidak efektif sama sekali. 15 guru menjawab cukup efektif. 13 guru menjawab efektif. 2 guru menjawab sangat efektif. Kemudian, apakah program dan kegiatan yang Anda rancang sudah cukup mendukung pengembangan bakat murid? Jadi ini adalah program dari Bapak Ibu untuk mendukung pengembangan bakat muridnya. 1 guru merasa tidak pernah merancang pengembangan bakat murid. 11 guru merasa cukup. 16 guru merasa sangat cukup ini ya. Yang ketiga, ini maaf, ini yang cukup, kemudian yang 5 yang sangat cukup. Kemudian seberapa sering Anda menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan minat dan bakat mereka? Tidak pernah sama sekali 1 guru. 7 guru merasa kadang-kadang. 19 guru merasa memberikan kesempatan sering. Yang 4 guru sangat sering. Kemudian, seberapa sering Anda melibatkan murid dalam proses pembuatan keyakinan kelas? 2 guru menjawab tidak pernah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kemudian 3 guru menjawab cukup sering. Yang 22 guru menjawab sering. 4 guru menjawab sangat sering. Jadi di sini yang membuat keyakinan kelas dan PD itu hanya 4 guru, Bapak.
Kemudian, seberapa efektifkah keyakinan kelas dalam membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif menurut Anda? Satu guru menjawab tidak efektif sama sekali. 4 guru menjawab cukup. 25 guru menjawab efektif. 1 guru menjawab sangat efektif. Kemudian, apakah menurut Anda keyakinan kelas yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan murid? 1 guru menjawab tidak sama sekali. 3 guru menjawab cukup. 25 guru menjawab sudah sesuai. 2 guru menjawab sangat sesuai. Ini apa karena ragu-ragu saya kurang paham, Pak. Sepertinya saya baca kesepakatan kelas dari Bapak Ibu cukup bagus-bagus keyakinannya, harusnya menjawabnya nomor 5 Bapak Ibu. Kemudian, seberapa nyaman Anda menggunakan pendekatan segitiga restitusi dalam menangani murid yang bermasalah? 1 guru menjawab sangat tidak nyaman. 1 guru menjawab cukup nyaman ya. 13 nyaman, 15 nyaman. 1 guru menjawab sangat nyaman. Ini sebenarnya yang menjawab Pak Marmo ini yang nomor yang pendekatan segitiga restitusi. Kemudian, seberapa sering Anda menggunakan pendekatan segitiga restitusi saat menghadapi masalah di kelas? 1 guru menjawab tidak pernah melakukan pendekatan segitiga restitusi. 2 guru menjawab, berarti ini atasnya sering ya? Jarang, maaf. 11 guru cukup, 16 sering, 1 guru menjawab selalu. Kemudian, seberapa efektif Anda merasa pendekatan segitiga restitusi dalam membantu murid memahami konsekuensi dari tindakan mereka? 1 guru menjawab sangat tidak efektif. 2 guru menjawab, ini apa ya? Jarang ya? 9 merasa cukup, 18 merasa efektif. 1 guru menjawab sangat efektif. Yang terakhir, ini yang kesimpulannya Bapak Ibu. Bagaimana penilaian Anda terhadap pelaksanaan budaya positif di sekolah selama 3 tahun terakhir? Tidak ada yang menjawab sangat baik. Ada yang menjawab ini kurang ya. 12 8 merasa cukup, 21 menjawab sudah baik. Jadi yang menjawab sangat baik tidak ada, Pak. Nah, cukup sekian untuk presentasi saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas paparan materi dari review dan refleksi pelaksanaan budaya positif dari Kala Widya Asmoro. Narasumber kita hari ini yang sangat hebat sekali. Oke, untuk sesi berikutnya yaitu ada sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru yang berikan masukan. Kami persilakan. Monggo dari Bapak Sumarmo. Oke. Dari Ibu Wakakurikulum, Bu Faidah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kala Widya Asmoro. Banyak inspirasi yang kita dapatkan dari paparan tadi. Dan di antaranya di sini adalah budaya positif itu ternyata bukan hanya kita bangun di dalam ruang-ruang kelas, karena ini menyangkut juga bagaimana satuan pendidikan memberikan suasana yang menyenangkan kepada seluruh warga sekolah. Dan kalau kita amati, Bapak Ibu guru semuanya sudah berupaya untuk melakukan budaya positif. Salah satunya adalah dengan melakukan disiplin positif. Dari membuat keyakinan kelas, kemudian mengimplementasikan hasilnya,
Dan ketika ada pelanggaran katakanlah, maka di situ akan ada konsekuensinya. Yang menjadi pertanyaan saya, dan ini juga permasalahan yang saya alami di kelas, kami sudah membuat kesepakatan kelas, kemudian konsekuensinya kadang itu dilanggar. Seharusnya kan guru melakukan segitiga restitusi ketika permasalahan di kelas itu muncul adanya pelanggaran-pelanggaran kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Kalau yang pernah saya pelajari bahwa segitiga restitusi itu dilakukan di luar jam pelajaran. Jadi guru memanggil siswa secara pribadi, kemudian mengajaknya berdiskusi, mendengarkan, dan lebih banyak mendengarkan dari siswa tersebut, dan siswa juga yang akhirnya nanti mencari solusi atas permasalahannya. Yang selama ini saya kesulitan itu adalah kapan waktu yang tepat untuk melakukan segitiga restitusi, mengingat jadwal kita padat seperti itu. Jadi ketika misalnya saya bilang ke siswa, nanti selesai pelajaran ibu, kamu ketemu ibu ya. Nah, padahal setelah itu ada pelajaran lain. Kemudian setelah itu pun istirahat 15 menit dan lain sebagainya. Barangkali Pak Galai atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain punya pengalaman bagaimana mengatur waktu tersebut. Terima kasih. Monggo Pak Galai bisa dijawab dulu atau mau ditampung dulu pertanyaannya? Mungkin dari Bapak Sugianto ada pertanyaan atau masukan, dipersilakan. Ya, ini terima kasih. Ini mungkin terkait dengan komunitas belajar dulu ya. Kalau waktu di SMA Negeri 1 Padamara, saat loka karya dulu kan kita eyeng-eyengan lah itu ya. Untuk komunitas belajar itu apakah di jam kerja, apa di luar jam kerja gitu ya. Nah, hari kemarin saya ikut webinar yang dari Dinas Provinsi. Di situ dari Pak Irham, Ketua MKS SMA Jawa Tengah, itu untuk komunitas belajar itu di situ ada semacam urutan-urutan lah itu ya. Intinya bahwa sebisa mungkin itu di jam kerja supaya tidak mengganggu saat di rumah malam-malam misalnya ya model webinar, atau mungkin saat harusnya sudah pulang kerja malah masih ngurusi sekolah sehingga ke rumahnya terlambat dan seterusnya. Nah, itu ternyata saya menemukan jawaban di situ. Termasuk tadi kapan waktu untuk menyelesaikan dengan segitiga restitusi untuk anak-anak kita ya. Tinggal aja kesepakatan. Misalkan anak kan belajar ya, terus ada pelajaran berikutnya. Kalau kita sepakat hanya satu anak dipanggil oleh Mbak Faida misalkan, nanti izin ke guru, ini anaknya tetap bawa dulu, mau ada sesuatu gitu ya. Ya mungkin hanya berapa menit, 30 menit atau berapa, sebetulnya kan hanya satu anak nggak masalah. Kita selesaikan. Jadi kalau ngambil waktu di luar itu ya kapan, nggak ada waktu. Jadi ya ini saya sampaikan ini ternyata itu sesuai dengan apa yang ada di pikiran saya dan konsep saya. Jadi segala sesuatu kalau bisa, kalau bekerja ya di jam kerja gitu ya. Kalau di jam kerja itu namanya ya nyorok bengkok, harusnya untuk istri anak malah webinar terus itu kan seperti itu. Saya termasuk orang yang memang tidak suka kalau jam kerja ya bekerjanya itu tidak di jam kerja lah gitu ya, nambah-nambah waktu. Itu memang ada orang yang memang ada yang seperti itu. Kemarin eyang-eyangan dulu ada yang kalau bisa ya jangan ganggu jam belajarnya siswa gitu ya. Nah, kalau kita manage dengan baik kan bisa lah. Misalnya ini hari Jumat ya, siswa P5, terus kita bisa mengkondisikan supaya mereka bisa melakukan pembelajaran P5 dengan berbasis aktivitas, kan bisa kita lakukan seperti itu.
Itu mungkin sudah terjawab belum ya? Apa ada yang belum terjawab, Mbak? Enggak apa-apa, tinggal kesepakatan dengan gurunya. Misalnya jenengan terus mau bawa ke guru berikutnya, tolong mohon izin ini terbawa dulu. Nah, ada masalah sedikit. Ya, ya. Siswa tersebut akhirnya siswa tersebut kehilangan haknya terhadap pelajaran berikutnya. Jadi saya berpikirnya seperti itu, meskipun sebenarnya guru berikutnya pun mengizinkan saja gitu, tapi saya hanya berpikir tentang hak siswa pada jam berikutnya yang waktunya hanya beberapa menit saya ambil. Dan kalau menurut saya penerapan segitiga restitusi tidak bisa cepat gitu ya, maksudnya ketika kita harus mendengarkan anak, mungkin permasalahannya juga bukan hanya yang terjadi di kelas yang melatar belakangi permasalahannya, mungkin membutuhkan waktu yang banyak. Tetapi saya memang belum mempraktikkan yang tadi disampaikan Pak Ki. Jadi nanti akan kami coba untuk melakukannya. Mungkin Bapak Ibu Guru atau utamanya Pak Galai ini yang sudah belajar di guru penggerak, barangkali ada inspirasi baru yang bisa ditularkan kepada kita semua di sini. Ya, terima kasih Bu Ida. Jadi untuk waktu memang tentu kita akan mengambil hak dari siswa untuk belajar, tetapi kita kembali lagi ke tujuan dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kan tujuannya untuk menumbuhkan, menuntun siswa ke versi terbaiknya, karena siswa memiliki keunikan masing-masing. Jadi jika siswa merasa segitiga restitusi itu dibutuhkan, berarti kan dia memang membutuhkan itu. Tapi jika siswa merasa, oh dengan ini hak saya terambil, berarti mau tidak mau guru harus memfasilitasi di luar dari jam siswa tersebut, seperti itu. Karena guru dituntun sebagai fasilitator dan manajer, jadi harus memfasilitasi siswa supaya siswa merasa nyaman. Jika kita panggil dia merasa misal, oh ternyata setelah jam kita jamnya Pak Slamet Hasanuddin, biasanya anak-anak kelas 12-2 itu tidak mau keluar kelas kalau pas jamnya Pak Slamet. Nah mungkin kita mengalah dulu Bapak Ibu, kita menunggu dulu setelah jamnya Pak Slamet. Misal pas jam saya mau keluar, nah biasanya banyak yang ingin keluar di jam saya, itu bisa digunakan. Sepengalaman saya di sekolah dulu Katolik, kebetulan sekolah di Katolik itu yang saya tahu mereka malah menitik beratkan garda terdepannya itu guru agama dan guru BK. Malah kurikulum itu ngalah. Kenapa? Karena ketika siswanya sudah mendapatkan pelayanan terbaik dari psikologisnya, anak-anak tersebut akan dengan mudah mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi sekolah-sekolah baik itu biasanya ada konselor dan guru BK yang banyak, karena memang tugasnya memfasilitasi psikologis siswanya. Guru BK memiliki kelebihan karena tidak memiliki jam, jadi mereka bisa mengambil anak-anak tersebut dan guru mapelnya bisa fokus terhadap kegiatan pembelajarannya. Karena seperti Bu Faida, kalau misal kita mengambil anak tersebut, tentunya kita juga mengabaikan jam pelajaran di kelas lainnya kan Bu? Ya, karena kan kita juga mengajar cukup banyak. Kalau kita melakukan segitiga restitusi untuk anak ini, kelas lain juga akan tertinggalkan. Mungkin kita bisa meminta bantuan dari guru BK dan guru wali kelas. Dan kemarin kita sepakat bahwa ada jam wali kelas. Tadinya kan jam wali kelas tidak ada Bapak Ibu. Nah, jam wali kelas ada di setiap hari Kamis dan Jumat saat pelaksanaan P5. Sebenarnya harapannya di jam itu bisa dilakukan hal-hal tersebut. Tapi kembali lagi di setiap hari Jumat kita ada kombel. Nah, itu yang mungkin agak kontradiksi juga, yang mungkin bisa setelah salat Jumat ya Pak. Kan itu ada 1 jam. 1 jam bisa digunakan untuk ada rapat ya Pak, rapat pramuka ya Pak. Nah itu mungkin ya kita harus memprioritaskan mana dulu yang lebih penting.
Itu ilmu saya yang cukup sedikit Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi oleh Pak Marmo. Monggo Pak Armo. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Ini terkait dengan konsekuensi dari disiplin positif. Itu kadang-kadang kita mengalami kesulitan ketika pada konsekuensi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ida, ternyata ketika anak itu harus diajak dialog atau istilahnya segitiga restitusi, itu dari dalam penerapan konsekuensi kita masih ragu-ragu. Sementara ada di tempat lain itu saya pernah ada orang menyampaikan ke saya bahwa disiplin positif itu sangat menguntungkan. Karena nanti ketika anak itu sudah melakukan konsekuensi, sekolah itu banyak uang, sekolah itu banyak makanan, banyak sarpras. Jadi misalnya ada anak terlambat, ditanya setelah diadakan dialog-dialog itu, kamu konsekuensinya apa kalau besok terlambat? Pak, besok kalau terlambat, saya akan menyapu masjid. Itu mereka sendiri, kita tinggal ketika terlambat, kamu kemarin apa? Ya anaknya nyapu karena itu memang dari dia sendiri. Pak, kalau saya terlambat, besok akan bersedekah sekian. Ya. Ada yang bawa beras, bahkan ada yang bawa ke sekolah makanan untuk Bapak Ibu guru dan lain-lain. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Sementara kita masih bingung ya. Bahkan di sekolah itu sampai anak itu tidak lulus. Saya tanya sama kepala sekolahnya, kok bisa wani-wani nih? Ya begitu. Jawaban kepala sekolahnya, iya secara nasional sudah saya luluskan, tapi secara sekolah dia tidak lulus. Jadi ada aturan baru. Ya. Lalu orang tuanya bagaimana? Wong itu yang nyuruh orang tuanya. Jadi ketika sudah segitiga restitusi, itu orang tua itu saya tanya kasusnya apa sih? Kasusnya anaknya tidak sholat kalau di rumah. Ya. Maka ini kesepakatan antara anak dengan orang tua itu harus sholat kalau di rumah rajin. Ya. Maka ketika sekolah akan meluluskan, orang tuanya dipanggil. Putranya sudah sholat belum? Belum. Nah, mau diluluskan belum? Jangan diluluskan. Itu sampai segitunya Bapak Ibu. Nah ini sejauh mana SMA kita ya itu disiplin positif itu betul-betul itu membahagiakan, bukan membingungkan kita ya. Ketika ada konsekuensi kita malah bingung. Itu sesuatu yang menarik menurut saya. Ya. Terima kasih. Monggo Pak Gawe bisa ditanggapi atau dijawab pertanyaannya. Atau dari Pak Gi ada masukan? Oke, tambahan silakan. Ya intinya ya terserah Bapak Ibu yang punya waktu dan cara ya. Kalau saya tadi kan model saya kan di jam kerja. Kalau Ibu mau di luar jam kerja ya silahkan. Mau di hari Jumat, di hari apa monggo. Kalau saya modelnya kayak gitu. Jadi monggo silahkan ya dilaksanakan untuk seperti itu. Misalnya mau melakukan sekitar restitusi ya sesuai dengan tentunya menyesuaikan dengan guru yang ada dengan diri kita dan seterusnya. Tapi karena kita 5 hari sekolah ya memang seperti itu. Kalau tidak dilaksanakan malah masalah tidak akan selesai, ada terus masalah. Ya memang dengan bertambah banyak siswa berarti ada beragam ya berarti kalau ada 642 siswa berarti ada 642 masalah siswa kan. Ada yang itu termasuk yang harus diselesaikan, ada yang tidak termasuk diselesaikan. Jadi ya memang ya semacam kemarin ada kejadian, ada yang berkelahi misalkan, ada yang apa dan seterusnya itu ya wajar. Namanya proses, pendidikan kan proses. Jadi kita nggak usah terlalu seumur hidup gini ya, proses gimana lagi. Termasuk sekarang yang di nasional
pemerintah malah mau menyediakan alat kontrasepsi itu karena anak-anak ya muda itu banyak yang sudah kebablasan ya, tapi akhirnya jadi pro kontra ya. Jadi iya. Jadi saya juga berpikir wah ini mengerikan ya ke depan ya. Apa kita harus terlalu berpositif Bapak Ibu. Wah muridnya pada kayak kepriyen ya. Dari penelitian riset sekian persen begini sekian persen. Oh gitu ya. Ya sudah lah itu memang yang harus kita hadapi ya. Ya itu memang tantangan kita ke depan sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tapi kita harus kuatkan mental diri kita dan kita terus berupaya bagaimana bisa terus semakin baik sekolah kita dengan penanganan-penanganan yang tadi dengan disiplin positif. Kalau saya dulu awal di sini ya dengan namanya dari hati ke hati. Saya menyelesaikan setiap masalah di sekolah ini dengan dari hati ke hati. Tapi ternyata setelah berjalan waktu Guru Merdeka ternyata pas itu klop. Saya tidak tahu kalau akan seperti itu. Paling seperti itu dari saya monggo intinya diserahkan Bapak Ibu semuanya karena Bapak Ibu yang paling mengerti tentang diri Bapak Ibu juga paling mengerti dengan siswanya juga teman-teman guru yang lain. Kalau siswanya diambil kira-kira boleh apa enggak, kalau di Setia Susti kalau nggak boleh ya sudah cari waktu lain begitu. Monggo dilanjut. Terima kasih atas masukannya Pak Ki. Cukup Pak Galai. Kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita sekali lagi ya hari ini yang sangat hebat. Oke, dari budaya positif itu kita didesain untuk mengembangkan peserta didik untuk menemukan versi terbaiknya sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantoro dengan menjadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman seperti taman untuk belajar. Memasuki acara berikutnya yaitu lain-lain. Yang pertama akan diisi oleh Ibu Sally Selviani dengan mengisi koordinasi kegiatan P5-nya. Kepada Bu Sally dipersilakan. Mengingat waktu yang sudah siang, sedikit saja Ibu Sally.